buat Nathan. Kita tahu Meteor Shower cepet banget untuk clearing wave itu. Maka dari itu mungkin pemilihan Chang'e adalah salah satu opsi yang cukup baik menurut gua untuk ditaruh di side ataupun nantinya di Links melawan GPX Ladies. Let's go! Oke, masih 0-0 skornya dan kali ini kita lihat dari start buff-nya mungkin dari teman-teman EVOS dia lebih milih untuk start di purple buff, sementara kalau dari GPX mungkin bakal start ke arah red buff ya. Oke. Di purple dan juga di red buff ya. Ada berarti rotasinya bakalan sama ke arah bottom lane harusnya. Dan ternyata Chang'e-nya yang ditaruh di mid lane, sedangkan Lunoknya bakal ada di bottom lane, gak masalah. Sama-sama bisa nahan lane juga dengan range yang cukup jauh. Sementara itu di area mid lane kita lihat di river juga udah ada seorang Earl dan beralih ke arah atas ada Ele di sini yang sudah cukup bonyok ternyata berhadapan dengan seorang Barat. Oke, dan kontes Little Wanderer berhasil dimenangkan dari EVOS yang kita bisa lihat dari Caramel udah mulai ngamanin satu Little Wanderer tak barusan dengan Retribution ya. Dan kita mungkin beralih ke match up antara roamernya, di mana ada Jawhead yang match up-nya adalah Rafaela. Ini menjadi kesulitan tersendiri untuk Jawhead-nya. Memang ketika dia ngebuka ejector, adanya efek slow dari Rafaela dan adanya movement tambahan nanti dari heal-nya. Ini membuat Jawhead agak kesulitan untuk ngelempar siapapun target yang mau dikejar, dan hampir saja dari Lipi hampir saja terjadi first blood namun masih bisa survive. Ya betul sekali, untung aja dari Lipi masih bisa untuk mundur ke arah belakang. Dan ya bener banget tadi yang dibilang sama Lim, ini bakalan jadi cukup sulit untuk seorang Tal itu sendiri. Dimana kalau dia mau coba ejector gitu kan lagi lari-lari, tiba-tiba di slow gitu kan sama Rafaela. Tapi hati-hati, udah ada seorang Caramel siap datang. Dan sana lethal counter berhasil menumbangkan seorang Lunok first blood untuk EVOS Caramel. Oke, first blood ternyata berhasil dibuka oleh teman-teman dari EVOS Links, dan ini membuat rotasi ke arah turtle nanti lebih enak lagi sih, dan harusnya udah mulai langsung di setup karena kita sudah melihat di mana Caramel sudah berjaga-jaga di daerah turtle. Oke, tapi selain itu dibalas juga ada satu kill tambahan dari seorang Pika atas seorang Ele ya. Sayang sekali. Ini turtle harus jadi freeze kalau gitu. Ini Ele kena solo kill sepertinya ya, di atas tidak ada bantuan. Namun kali ini turtle-nya harus dilepas mau tidak mau karena setup yang bakal terlambat untuk di kontes. Sepertinya kalau kita lihat dari teman-teman GPX lebih memilih untuk arah bottom lane mengincar ke arah Violet. Masih coba flicker kali ini namun terkepung posisinya dan harus tumbang. Oke, mungkin ada sedikit kesalahan kecil dari seorang pilot, di mana sebenarnya harusnya teman-temannya udah ngasih tahu nih, ketika di turtle-nya sepi udah pasti musuhnya itu antara di mid lane atau di bottom lane. Dan tadi kalau kita lihat pilot lagi coba untuk memberikan tekanan ke arah seorang Lunok, dan ada shadow kill kali ini dibuka, tapi Lipi masih cukup sustain, harus mundur dari seorang Earl. Sangat baik, masih berhasil survive kali ini, tapi Sky udah gak ada shadow kill kali ini. Apakah bakal coba dimajuin lagi? Oke, akan mundur terlebih dahulu, nggak ada inisiasi lanjutan. Oke, keunggulan gue hampir sekitar 1000 ke arah teman-teman dari EVOS, tapi it's okay karena masih awal juga, dan 1000 bukan angka yang berbahaya sebenarnya. Sementara kita lihat match up antara Ele dan Pika di arah top lane, ini baratnya keras, orang juga keras, mungkin bakal sulit-sulit doang, namun di mid lane Fundul coba di Meteor Shower mundur dan ada heal yang bagus namun tetap harus tumbang dari Fundul. Percobaan kill yang sangat baik dari seorang Lipi yang akhirnya berhasil men-take down seorang Fundul, dimana kali ini di arah mid lane kita lihat udah ada Sky dengan Ele dan juga Earl. Kayaknya bakalan coba untuk rotasi barengan sih untuk clearing wave, bantu-bantu dan akan mundur. Tapi Violet kali ini sudah ada Caramel yang bakalan coba break up lagi dan lagi. Cincau gak boleh kepancing, dan ternyata ada Sky kali ini yang hampir saja bertemu dengan seorang Caramel, hampir menjadi kill tambahan untuk Caramel. Dan kali ini Earl lagi coba untuk dikejar terlebih dahulu, masih cukup di commit. Eta Hunter lagi-lagi berhasil mendapatkan seorang Earl kali ini. Oke, agresif sekali permainan dari teman-teman EVOS kali ini ditunjukkan, bahkan sudah 3 pemain yang komit ke arah bottom lane. Ini dalam bahaya juga seperti kalau kita lihat dari posisinya Cincau, bisa banget untuk diterobos, dimana order brilliant udah nggak ada, di belakangnya sudah ada Caramel, sudah ada satu backup dari Fundul juga coba untuk bantu ngusir, namun Caramelnya belum kelihatan, lebih milih untuk mundur. Dan di sisi lain ada press balik dari Ele kali ini, datang dengan Ionic Edge-nya bersama dengan Lipi kali ini sudah datang dari Caramel, coba diputar lagi kali ini, masih ada heal dari masih bisa menyelamatkan teman-teman dari GPX, dan Flicker mau tidak mau harus digunakan. Pengejaran masih berlanjut nampaknya, masih ada stun-nya cukup baik dan harus mundur sepertinya. Oke, harus mundur terlebih dahulu. Tadi bagus banget sih Caramel tidak terpantau ya oleh teman-teman dari GPX Ladies. Bahkan saat keluar pun Ele yang tadinya bermain secara agresif harus mundur dengan adanya tekanan dari seorang Caramel. Dimana Caramel
sudah dapetin cukup banyak makan dari early game, maka dari itu harus cukup di-respect. Dan Turtle gue rasa bakalan diamankan oleh teman-teman dari GPX Ladies, menambah gold mereka sehingga tidak tertinggal terlalu jauh dari EVOS Lynx. Oke, ini trade sama turtle-nya ya mau tidak mau harus dilakukan karena memang tadi kita sudah melihat di mana ada beramai banget dari teman-teman EVOS dan teman-teman di arah bottom lane. Tapi kita bakal lihat di top lane, Detonas welcome, coba dimakan kali ini, LE-nya termakan, namun Pika ada Venturret sebenarnya sakit banget dan masih bisa mendapatkan kill ke arah LE. Oke, bakal di-commit aja mungkin auto trade top lane, tapi balik lagi ke bawah di mana Karambel. Satu counter yang masih didot oleh seorang Kicau, tapi tetap saja terkill. Killing spree berhasil dikantongi, bahkan satu player lagi berhasil menjadi makanan seorang Karamel. Double kill kali ini didapatkan. Wow, ini agak berat sebetulnya untuk GPX, harus sedikit lebih tenang lagi, nggak boleh terlalu berasa gerusuk karena keunggulan goldnya udah sampai sekitar 3-4 ribu nih. Iya, 4.000 bahkan sekarang, dan ini bakalan jadi PR banget ketika di menit kelima aja udah kalah 4.000. Ini bakalan jadi sulit banget ke depannya, dan ditambah satu auto turret dari top lane yang berhasil diambil oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Ini menambah vision juga untuk teman-teman EVOS Lynx, seenggaknya kalau mereka mau coba masuk ke area red buff milik seorang Sky. Oke, dan ini lebih ke farming terlebih dahulu sih. Oh no, another kill kali ini, balasan yang sangat baik dari pemain GPX. Berhasil mendapatkan 2 kill di area mid lane-nya. Oke. Tapi ada info sangat baik gimana Meteor Shower sudah digunakan, tapi Karamel kali ini coba mengincar seorang Kincau. Masih ada order brilliant yang digunakan, bakalan coba dikejar kah? Enggak, ternyata Karamel harus mundur terlebih dahulu. Udah ada setup dari teman-teman GPX Ladies di area bottom lane, dimana dari Uranusnya coba cutting minion juga, tapi kayaknya Sky nggak akan melanjuti itu, akan coba mundur dulu. Oke, terlihat Tal coba menjaga. Meteor Shower dibuka kali ini, bakal dizoning oleh seorang Pika, tapi di arah belakang kita lihat ada Ele yang cukup offside, bakalan coba mundur. Nggak bisa bertahan juga, dan ternyata Ele berhasil ter-take down kali ini. Oke, dan ini zoning yang dilakukan sama Ele sebenarnya udah oke, dan ya memang belum bisa nahan terlalu banyak damage. Dan kalau misalkan seandainya tadi salah target aja, itu mungkin momennya bisa dibalikin lagi sama GPX. Tapi EVOS-nya juga konsisten, mereka tahu target mana yang harus diincar duluan dan akhirnya berhasil mendapatkan kill ke arah Ele. Ya, betul sekali. Tadi juga mungkin dari Ele-nya terlalu depan, dimana teman-temannya sebenarnya udah berjalan sedikit mundur, tapi dia masih coba untuk maju, dan emang sebenarnya juga nggak bisa keluar ya dari dari formasi yang sudah dibuat oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Sementara itu Turtle kali ini coba ditatap oleh teman-teman dari EVOS, ada backup dari seorang Tal kali ini, tapi Tal nggak bisa bertahan. Ada Meteor Shower kali ini mengganggu teman-teman dari EVOS Lynx, dan juga berhasil didapatkan Turtle-nya oleh seorang Karamel. Tapi teman-teman dari GPX Ladies harus mundur karena cincaunya udah low banget ternyata. Gila, perfect zoning tadi dari Lipi, di mana dia berhasil nutupin semua teman-teman GPX yang mau coba masuk ke daerah Turtle, dan dia masih punya Black Shoes juga. Dia tahu banget powernya semana, dan akhirnya dia bisa menjadi zoning yang sempurna banget untuk Turtle barusan. Iya, betul sekali. Tadi ada peran yang penting ya dari Lipi, di mana Turtle-nya akhirnya berhasil diamankan walaupun sedikit terus di depan, dan bahkan dua player dari GPX itu tadi low banget ya, ada Cincau sama seorang Tal. Tapi kita lihat kali ini Tal coba masuk ke arah seorang Hayabusa, masih berhasil mundur juga kali ini. Gak bisa lebih maju lagi karena ada Karamel yang HP-nya masih full banget. Oke, Shadow Kill coba digunakan, tapi terlalu dempet, dan HP-nya juga gak berkurang sedikit pun dari seorang Tal. Malahan dari Hayabusanya yang balik terkill oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Another point kill, menambah gold yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS. Oke, dan Shadow Killer mungkin tadi defensif ya, kita nggak ngeliat kejadiannya, tapi kalau misalkan nggak ada Quad Shadow itu beresiko banget sebenarnya. Dimana Quad Shadow yang delay, dan setelah Shadow Kill dia nggak bisa balik, ya akhirnya menjadi point kill tambahan untuk teman-teman EVOS. Oke, tambahan point kill, dimana kalau kita lihat dari segi network juga sekarang masih tertinggal lumayan lah ya, sekitar 4.000. Ini harusnya sih berasa banget, apalagi ini masih menit ke-8 gitu kan, dimana mereka lagi butuh-butuhnya banget item, tapi malahan ketinggalan gold sejauh ini gitu. Dan kayaknya Turtle akan coba di zoning lagi oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Oke, sementara itu Sky coba melakukan farming terlebih dahulu. Oke, Meteor Shower-nya kali ini digunakan hanya untuk sekedar clearing wave aja, karena mereka tahu map control lagi dipegang sama EVOS Lynx. Jadi mau gak mau mereka harus rotasi bersamaan, dan salah satu caranya yaitu clearing wave dengan cepat menggunakan Meteor Shower contohnya. Yes, betul banget. Dan kalau kita lihat dari posisi Experiencer-nya, RE masih sibuk untuk melakukan wave minion dulu di top lane, sementara Pika juga sama. Akhirnya bakal sama-sama motong nih. Sementara udah spawn kali ini dari Lord, udah mulai dicek juga, udah mulai dicari lagi informasinya di dekat Lord, dan Tal yang berdiri tegak di tengah-tengah Lord.
Oke, Lord kali ini sudah hadir di mana teman-teman dari Evosling coba untuk menembakkan seorang Sky, malah lompat ke belakang Shadow Kill, coba digunakan oleh seorang Sky karena hampir tertangkap oleh seorang Pika, tapi ternyata gak bisa bertahan lama, bakal jadi bulan-bulanan warga dan yes, berhasil ter-take down oleh seorang Tal. Gak ada lethal counter yang digunakan tadi karena dirasa bakalan pasti mati dari seorang Sky-nya, maka dari itu lethal counternya coba untuk insect terlebih dahulu, dan sementara itu Lord akan menjadi cara gratis gua rasa karena gak ada Sky, gak ada dari tim GPX yang punya retri. Kalau mau coba kill cukup beresiko sebenarnya. Betul sekali, dan Lord free untuk EVOS kali ini. Keunggulan network semakin mantap lagi di angka hampir 7.000, 6.000 bahkan. Dan kalau misalkan kita lihat ini tergantung dengan penggunaan Lordnya seperti apa. Apakah akan ada strategi 3 lane push yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS, atau seperti defense seperti apa yang akan ditunjukkan dari teman-teman GPX. Iya, betul sekali. Dan satu inner turret di arah bottom lane berhasil didapatkan oleh seorang Violet kali ini di arah mid lane. Apakah akan coba di commit? Tapi dengan adanya seorang Ere yang masih cukup tanky, masih bisa ditahan, nggak bisa di-push begitu saja. Sementara Lord sudah hadir di area bottom lane, namun nggak bisa dipasang. Seperti itu Karamel maju di arah depan, coba untuk zoning saja. Percobaan push turret di arah mid lane dan juga Meteor Shower kali ini coba digunakan hanya untuk menghancurkan Lord saja. Oke, dan Lordnya dijadikan bait. Untuk objektif yang dituju memang ada di outer turret, di mid lane atau di top lane-nya, dan kali ini coba untuk di defense lagi di mana minion udah clear juga sebenarnya, dan berhasil mendapatkan satu inner turret di arah mid lane. Ini cukup penting untuk vision lagi, untuk zoning out-nya lagi. Ini bakal lebih berdampak positif untuk teman-teman dari EVOS. Yap, betul sekali. Dan kita beralih lagi ke arah lane lockdown di mana kita lihat dari EVOS sih sudah pegang map sekitar 90% ya. Teman-teman dari GPX Ladies kalau mau keluar mereka benar-benar harus berlima, tapi sayang banget clearing wave dari teman-teman EVOSling ini cepet banget ya. Jadi kalau misalnya GPX Ladies jalannya berlima, otomatis bakal ada satu wave yang terdorong dengan jarak yang cukup jauh. Sementara itu di area bottom lane, oke, Violet coba kasih sedikit pukulan ke arah seorang Ele, tapi menerima cukup banyak damage langsung dipukul mundur oleh Meteor Shower, tapi Ele terlalu depan kali ini bakal coba komit aja oleh seorang Karamel. Sakit banget langsung hilang di sana. Nathan juga berkontribusi sangat besar. Tadi ada Detona's Welcome yang masih berhasil untuk dihindari. Pika nggak bisa menelan siapapun. Oke, dan Ele keluar menjadi korban lagi karena memang satu-satu frontliner yang bisa diarahkan memang hanya Ele. Jadi ya memang dia mau nggak mau harus melakukan ini gitu loh. Dan kalau kita lihat lagi masih bisa di defense ya, untuk overallnya dari teman-teman GPX masih bisa untuk menambah nafasnya lagi di game kali ini. Tapi ya nggak boleh terlalu nyaman, nggak boleh terlalu santai, karena memang dengan ketertinggalan gold hampir 7.000 ini menjadi poin penting juga untuk teman-teman GPX harus punya strategi buat ngebalikin keadaannya. Tuh, jadi benar-benar harus matang banget strateginya, karena kalau kita lihat dari goldnya lumayan jauh 7.000. Ini kalau misalnya mereka mau mainnya asal-asal, maksudnya kalau misalnya mainnya tidak terbentuk dengan strategi, ini nggak akan bisa. Entah mereka coba pick off atau mereka coba melakukan split push. Tapi kalau kita lihat ya, ini sih udah susah banget buat split push. Lagi-lagi ada Meteor Shower yang coba dibuka, mungkin satu-satunya jalan tuh Sky-nya split push sih. Tapi bakal coba dimajuin, sakit banget ternyata damage seorang Nathan. Kalau dalam bahaya dan berhasil ter-take down. Satu little counter yang gak kena ke arah siapa-siapa, tapi dengan cukup baik untuk memberikan high pressure kepada teman-teman dari GPX Ladies. Satu wave masuk di arah mid lane, apakah akan di-commit ini? Turret di arah mid lane sekarang dalam bahaya. Ada satu upaya defense yang cukup baik juga dari seorang Chang'e. Meteor Shower memukul mundur teman-teman dari Evosling. Wow, Sky hampir banget tumbang tadi. Ini bahaya banget sih dengan damage yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS. Ini harus memperhatikan positioning nomor 1 untuk teman-teman dari GPX, karena ya kita tahu lah hero-hero dari GPX ini nggak ada yang keras gitu kan, bisa dibilang squishy semua, dimana ada Pundul dengan Chang'e-nya, Sky dengan Hayabusanya, Cincau dengan Lunox-nya. Ini memang mereka harus mengutamakan posisi daripada segala-galanya. Namun kali ini Pika coba di commit, sudah ada satu flicker yang terbuang dan akhirnya harus mundur. Sepertinya bakal coba untuk counter attack Lipi yang ada depan, efek slow yang sangat parah, dan ada ejector yang sangat baik kali dari Tal. Dream juga di commit sama Cincau, coba untuk mengejar ke arah Al, dan Al yang harus sumbang. Masih ada zoning out lagi di depan. Karamel yang baru hadir akhirnya memaksa teman-teman dari GPX untuk mundur. Oh, wow. Tadi bagus banget, tadi ada Unstoppable Force didukung dengan ejector dari seorang Tal yang berhasil mendapatkan Earl, menambah gold yang mereka miliki kali ini menjadi 43.000, meninggalkan jauh teman-teman GPX Ladies. Tapi mau nggak mau sekarang dari Pundul hanya bisa menggunakan Meteor Shower untuk zoning out dan juga untuk clearing wave. Dan kita lihat Lord kali ini sudah hadir kembali, bisa banget sebenarnya buat di setup sama teman-teman dari EVOS, karena udah nggak adanya Earl. Walaupun Earl sekarang udah respawn, tapi butuh waktu untuk jalan ke sana. Ele coba untuk intip aja di mana ada Sky juga di belakangnya. Hati-hati, Tal bakal coba zoning 8, malah ketahuan ternyata di sana ada seorang Sky. Bakal coba di zoning di area depan oleh seorang Tal kali ini, dan Lord akan secara free didapatkan walau ada Meteor Shower.
Oke, dan Lord kembali berhasil diamankan oleh teman-teman EVOS. Ini agak sedikit berbahaya memang, dan harus lebih solid lagi dari teman-teman GPX untuk melakukan defense. Kalau memang kita lihat dari hero high ground, mungkin memang ada Fundul, ini berdampak besar banget untuk defensif. Dimana Meteor Shower ini damage-nya mantap banget, apalagi untuk clearing minion, dan bahkan untuk clearing Lord juga masih oke gitu Yap, loh. betul sekali. Jadi mungkin dari Chang'e-nya atau dari Fundul harus menahan Meteor Shower-nya sampai nanti Lord-nya sampai di arah mid lane ya. Karena kalau kita lihat ini teman-teman dari GPX Ladies benar-benar harus try hard banget melakukan defense-nya, dimana ini turret tinggal 3 aja tersisa dan nggak bisa buat dimajuin lagi gitu. Sementara itu Meteor Shower coba digunakan kali ini udah habis, tapi Ele hati-hati terlalu offside. Wah, Bisa selamat sepertinya dari Ele, namun kali ini Lord di mid lane-nya udah mulai coba di clear dan udah mulai masuk juga minionnya di arah mid. Berhasil dibersihkan. Defense yang cukup solid memang dari teman-teman GPX dengan satu hero high ground. Cukup baik memang permainan dari GPX, dan emang positioning dari Fundul juga bukan sembarang, namun ada ejector ke arah Ar lagi, dan di komit kali ini Dream dari Cincau berhasil menumbangkan posisi dari Tal. Next target Pika masih punya Immortal memang, dan coba Detan as welcome, masih ada Purify juga berhasil dihindari dan harus mundur sedikit demi sedikit. Namun kali ini cukup sakit damage dari Violet, nggak boleh terlalu di TB. gila. Itu tadi sebenarnya bagus banget ya inisiasi yang coba dilakukan oleh seorang Tal. Dia coba flicker, ejector seorang Earl, tapi masih cukup baik. Dan Talnya juga tadi masih ada flicker yang digunakan. Dan akhirnya tidak berhasil ter-takedown dengan sangat cepat teman-teman dari GPX Ladies. Apalagi dibantu dengan Meteor Shower dari seorang Fundul, berhasil menumbangkan Tal. Seenggaknya teman-teman dari GPX Ladies kali ini bisa sedikit bernafas. Dimana tim EVOS Link harus lebih bersabar lagi. Sementara itu, oke, Ele coba lagi untuk melakukan push di area bottom lane. Tapi Deton as welcome berhasil menelan seorang Ele. Jika kali ini dibantu oleh seorang Violet, sakit banget damage-nya, dan berhasil menumbangkan Ele seorang diri. Tidak ada Purify dan nggak bisa selamat lagi. Posisi dari Ele tadi memang udah terjepit, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dan kita lihat 4 lawan 5 kali ini defense dari tim GPX. Sudah ada satu ejector ke arah lagi, dan terus tumbang. Meteor Shower coba untuk ke backup, tapi masih bisa di-TB-in sama Dino yang ada di depan dari Pika. Oke, Dinonya udah lumayan kuat kali ini, seenggaknya buat nebein Meteor Shower dari seorang Chang'e. Ini sih kalau menurut gua, teman-teman dari EVOS Link tinggal eksekusi turtle lagi dan baru bisa ditutup gamenya harusnya. Karena kalau dengan tanpa bantuan Lord itu susah banget nembusin Chang'e. Oke, nggak apa-apa, Dino bisa TB-in. Tapi seberapa lama Dino itu bisa nebein? Ketika Dinonya dicicil terus-terusan sama Chang'e pakai Meteor Shower, ada backup lain, itu bakal jadi bahaya jadinya. Betul sekali, tapi ketika Lord sudah muncul, maka teman-teman dari GPX juga berarti sudah full juga. Yap. Ada kemungkinan bisa aja untuk dikontes, dan kita bakal lihat dari itemization-nya di mana Lilia dari Lipi dengan NOD-nya, walaupun memang damage-nya nggak terlalu besar, tapi dia stabil banget. Dengan skill yang sangat banyak, ini membuktikan kalau dari Lipi cukup oke. Namun ejector dilempar kali dari Sky-nya, untungnya masih bisa mundur. Namun harus Shadow Kill yang berhasil dihindari dengan Black Shield. Flicker lagi kali ini masuk dari tangan, dan harus tumbang dari Sky-nya, menghilangkan satu jungler dari teman-teman GPX. Wow, itu sih epic moment ya. Kalau lu lihat tadi ya, dari seorang Lipi nungguin Sky-nya di belakang. Dan ketika Sky-nya balik lagi ke belakang, itu langsung dicicil habis-habisan. Dan bagus banget tadi ada flicker dari seorang Tal yang seenggaknya bisa mendekati ke arah seorang Sky dan berhasil didapatkan kill atas seorang Sky. Bagus banget Lipi. Dia tahu banget nih, ketika seorang Tal mau coba untuk ejector dari Sky-nya, itu Sky-nya pasti ke belakang. Dan ditungguin sama Lipi tadi di bas itu keren banget sih. Wih, tapi Karamel juga sepertinya terkena pick off tadi di momen yang hampir sama di bagian top lane, dan ini jadi sama sih, sama-sama nggak ada jungle, tapi injektor kali ini ke arah lagi masih menunggu pola damage, dan sakit banget damage dari Violet. Masuk kali dari Cincau dengan Darkening-nya berhasil mendapatkan shutdown ke arah Violet. Masih ada Black Shoes coba untuk ke-clear dulu minion yang ada di wave mid. Wow, ini sih damage dari seorang Cincau udah mulai berasa sakit banget. Dimana kalau misalnya Cincau terus-terusan dapat kill kayak gini, apalagi dia tadi dapat shutdownnya dari seorang Violet, itu bakal bahaya banget. Coba dikejar oleh seorang Pika, tapi nggak berhasil untuk mendapatkan point kill. Malahan Lilia aja berhasil ter-shutdown. Shutdown demi shutdown didapatkan oleh teman-teman dari GPX Ladies, dan ini bakal jadi bahaya banget. Lord langsung aja didatengin sama teman-teman dari GPX. Kali ini coba diintip oleh seorang Pika. Ada Tal juga, ejector coba melemparkan seorang Ele, tapi dibantu dengan Meteor Shower dari seorang Fundul. Hati-hati, ada Karamel kali ini, dan Lord berhasil di-steal kali ini oleh seorang Karamel. Oke, langsung mundur kali ini, dan percobaan yang cukup baik sebetulnya dari teman-teman GPX. Mereka coba komit ke arah Lord, namun dari Karamel berhasil mencuri dengan lethal counter plus retribution.
berhasil mengamankan Lord. Kali ini menjadi Lord yang ketiga untuk teman-teman dari EVOS. Yes, betul sekali. Nggak masalah tanpa dua player lainnya. Mereka masih cukup tanky. Karena tadi kita lihat itu ada Tal, ada Pika, dan juga Karamel. Momen yang cukup bagus dari seorang Pika juga pasti udah punya item respect ke arah Fundul dan juga Lunox ya. Maka dari itu tadi ya nggak begitu langsung instan dari damage yang dikasih Fundul ke arah seorang Pika. Tapi kali ini Lordnya akan semudah itu dihancurkan dengan bantuan Meteor Shower. Dan ingat, Cincau udah sakit banget. Oke, dan ya mau tidak mau Lordnya nggak bakal bisa di defense juga sih tadi sama teman-teman EVOS. Kali ini PR-nya paling untuk clear minion yang pada lagi gede di atas dan di bottom lane-nya. Namun tadi barusan kita melihat adanya Demon Hunter Sword untuk seorang Sky. Yap, betul sekali. Ngeri banget positioningnya di depannya udah ditutupin sama Karamel dan ada Violet juga. Tal juga udah siap. Ini LA-nya jauh banget sih. Mau coba dipanis gak nih kira-kira nih? Oke. Ele udah mulai seorang diri dan lumayan terjepit kali ini oleh teman-teman dari Postlings. Akan digoning, tapi kita lihat ada satu Immortal yang pecah dan seorang Earl dan berhasil tertakedown. Ele menjadi target selanjutnya dan juga berhasil menyumbangkan poin kill tambahan untuk teman-teman dari EVOS. Oh no, ini nggak bagus. Kehilangan dua member di saat-saat penting seperti ini bakal menjadi bahaya banget sebenarnya untuk teman-teman GPX. Coba untuk di defense. Oh, dan sakit banget. Cosmic Vision barusan dari Lunox-nya seorang Cicau itu kuat banget damage-nya. Sampai langsung tinggal 1/4 itu damage darahnya. Oke, tapi satu hit turret di arah top lane berhasil didapatkan. Tersisa satu hit turret di arah bottom lane doang. Tapi kita lihat hati-hati Tal. Lagi-lagi Flicker yang berujung maut. Immortalnya pecah kali ini dan masih berhasil putus. Oke, dan masih ada order brilian, masih bisa buying time lagi, namun hati-hati kali ini masih hampir saja. Cicau ternyata masih ada DPS yang diberikan dari Lipi. Mulai masuk minionnya ke arah mid lane, coba di defense kali ini sama Sky dengan shadow kill. Fokus ke arah objektif kayak dari teman-teman EVOS, tapi minionnya berhasil di clear. Masuk lagi minion di top lane, bakal coba dibalikin, mungkin masih ada Winter Legend dari Pika. Pika harus down, dua player dari EVOS juga harus down. Kali ini masih coba di fight lagi Karamel di bagian depan. Masih bisa untuk bertahan, namun kali ini sudah datang dari LA. Coba bakal dibalikin keadaannya, mungkin sudah ada Meteor Shower yang sakit banget dari Fundul. Karamel bakal coba di-press dan Karamel harus down, menyisahkan 2. Oh, sayang banget, terlalu memaksakan. Dari tim EVOS tahu tadi dari minionnya udah habis, tapi coba over commit yang akhirnya ketika teman-teman dari GPX Playlist sudah pada respawn itu bakalan jadi malapetaka. Dan ini kali ini menjadi bulan-bulanan warga. Apakah bisa selamat? Sakit banget juga damage yang masuk oleh Fundul. 1 tukar 1 berhasil didapatkan shutdown oleh seorang Hayabusa. Wow, dapat 2 kill dari Lipi. Berhasil dapetin 2 kill, defense-nya cukup oke kali ini. Sky, ada Violetnya masih bisa defense, dan teman-teman dari EVOS juga udah mulai mau spawn. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dari kedua tim, tidak boleh terlalu greedy. Tadi bisa dibilang cukup greedy sih dari EVOS, dimana mereka memaksakan komit untuk nge-hit ke arah core-nya. Namun sayangnya minionnya berhasil di-clear sama Sky tadi dengan shadow kill. Cukup baik memang defense-nya, dan hampir saja momennya dibalikin. Hampir aja balik lagi, tapi Sky kali ini sudah mulai tepat oleh seorang Tal. Hati-hati Tal, terlalu depan gue rasa. Walaupun ada Violet, tapi mereka cuma berdua. Dimana dua player dari tim EVOS masih belum ada yang spawn. Tapi kalau bisa kita bilang teori di atas kertasnya sih EVOS masih cukup aman. Dengan adanya banyak turret yang masih berdiri kokoh, ini harusnya bisa banget buat ditahan terlebih dahulu. Tapi hati-hati dengan damage yang diberikan oleh Cincau dan juga seorang Fundul. Itu udah mulai makin ngasih high pressure ya kepada teman-teman dari EVOS. Jadi udah harus ditutup game secepat mungkin. Dan menurut gua Lord kali ini bakalan jadi kayak penentu siapa yang bakal bisa nutup gamenya. Oke, dan ini bakal menjadi Lord keempat, tapi kita belum tahu siapa yang bakal mendapatkan Lord keempat kali ini. Sementara kalau kita lihat dari jumlah sudah ready kali ini 5 lawan 5. Namun kalau misalkan kita lihat dari teman-teman GPX, mungkin dia harus ngeberesin satu wave minion yang ada di top lane, karena minionnya udah pada gede nih. Betul sekali, minionnya udah pada gede. Dan kali ini harus lebih hati lagi gimana caranya teman-teman dari GPX ini bisa zoning teman-teman EVOS, tapi minion mereka aman. Dan kali ini Karamel menjadi bulan-bulanan warga, ada satu backup yang baik dari seorang Pika memukul mundur Earl, dan tidak ada inisiasi lanjutan dari teman-teman GPX. Memaksa teman-teman GPX untuk mundur dan menyerahkan Lord. Apakah akan dikontes? Wah, ini boleh dikontes sih, karena Lord keempat juga bakal keras banget, karena kita sudah melihat adanya zoning out yang sangat baik dari Lipi. Lordnya mulai sekarat, coba mulai memaksa masuk. Kali ini LS sudah mendapatkan info, namun Lord keempat berhasil diamankan untuk teman-teman EVOS. Nah, ini kalau Lordnya muncul di bottom lane,
otomatis kalau ditabrak itu inhibi arah bottomnya bakalan gampang banget buat didapetin. Nah itu jadi ngebuat momen. Sebenarnya kita bisa bilang Meteor Shower Jungle bisa cepat ngebersihin Lord juga, benar. Tapi kita tahu Lordnya sekarang udah semakin kuat lagi dan Meteor Shower itu waktunya nggak begitu lama gitu, hanya bisa untuk beberapa detik aja. Dan kali ini Lord sudah hadir di area mid lane, sementara itu bottom dan top lane-nya belum didorong ternyata ya sama teman-teman dari EVOS. Oke, ini menjadi PR besar sepertinya untuk teman-teman GPX. Kita akan lihat defense seperti apa yang akan ditunjukkan nih sama teman-teman dari GPX karena sudah mulai berkumpul di mana Lord sudah mulai masuk ke area mid lane. Oke, Lord sudah masuk di area mid lane beserta rombongan minion yang ada. Meteor Shower dibuka kali tapi bagus banget dihalangin dong damage Meteor Shower-nya biar gak kena Lord. Akan coba dimasukin aja LA, cukup tanky ternyata di area depan. Masuk ke pertahanan EVOS nih. Ejector coba digunakan untuk melempar ke arah depan tapi hati-hati. Order brilian coba digunakan oleh seorang cincau. Kali ini Meteor Shower-nya udah ada lagi bakal coba digunakan untuk mengusir teman-teman dari EVOS nih untuk mundur. Tapi pantang menyerah. Sky maju lagi, apakah ada shadow kill? Ini turret di area bawah bakal menjadi incaran selanjutnya dan berhasil dihancurkan. Udah nggak ada turret, tinggal disampai saja shadow kill masuk ke arah Pika, tapi nggak berasa bosku. Bakal coba di follow up juga oleh Meteor Shower. Satu return welcome yang masih belum bisa menelan siapapun. Mundur Pika, ayo coba mundur. Ya masih bisa mundur. Enggak, ternyata berhasil dipecahkan Immortal dari seorang Pika. Kali ini Ele akankah berhasil men-take down seorang Pika. Oke, pertarungan antar dua tank, dua big guy kali ini. Apakah bisa? Oke, dan ini bahaya sebenarnya untuk Pika karena memang ditempel sama Uranus. Ini susah banget kaburnya tuh dari Cincau juga di belakang. Namun tidak mau terlalu greedy nampaknya dari Ele, nggak mau terlalu offside karena memang member dari teman-teman EVOS hanya kehilangan satu tal. Gila, defense-nya tapi solid banget sih. Mereka berhasil nge-defense tadi di mana kondisinya. Cincau kali ini nge-dream. Karamel masih punya Immortal memang, tapi bakal ditungguin sepertinya. Ada satu backup dari Lipi dan masih punya Winter dari Karamel yang akhirnya membuat GPX harus mengurungkan niatnya. Sementara sudah datang kali dari Earl melihat posisi dari Violet. Coba untuk di-scout lagi, dicari lagi infonya lebih depan. Oke, ini info yang cukup baik ya, dimana Karamel udah nggak punya Immortal. Berarti ini kalau misalnya teman-teman dari GPX Ladies memaksa masuk, sekalinya Karamel terpick off, itu udah jadi satu advantage untuk teman-teman dari GPX Ladies. Oke, wow, ini udah full item semua ya dari semua teman-teman. Namun di Tonas welcome, masih ada flicker, masih bisa selamat barusan dari Pundul. Namun kali ini coba di spray lagi dari minion udah mulai di clear, dan ejector yang baik banget kali ini mengincar karena Cincau masih ada order brilian untungnya. Masih bisa kabur. Sampai gak bisa berkata-kata gue, dan kalau ngomongin item ini udah item dan gold kayak udah gak bisa diomongin lagi karena ini udah masuk ke arah late game, dimana untuk item pasti udah sama-sama lengkap. Terus juga untuk gold walaupun ketinggalan 2000 nggak masalah, sebenarnya ini tinggal momennya aja, gimana momen ataupun move yang salah itu bisa dimanfaatkan oleh masing-masing tim gitu. Dan kali ini Lord keempat ya, Lord kelima ya, oh kelima lagi. Oke, 40 detik lagi akan hadir dan ini bakalan menjadi penentu. Harusnya yang ini sih yang penentunya. Kalau misalnya ada satu yang kontes dan berhasil ter-takedown, ini bakalan bisa banget buat dibaliknya cepat mungkin. Mengingat teman-teman dari GPX udah nggak punya turret sama sekali, tinggal sisa base saja. Tapi ingat, di Postling juga kalau bisa dilihat inner turretnya itu tinggal satu doang di mid. Dan itu tinggal sedikit lagi. Kalau dipaksakan sama Lord kelima, itu bisa banget sebenarnya. Wow, ini dimana Lord sebentar lagi bakal spawn sekitar 15 detik. Ini sebenarnya ya kalau memang EVOS dapetin Lord lagi dan emang bisa defense sesolid tadi, sebenarnya GPX masih bisa nahan juga. Tapi pertanyaannya, akankah EVOS bisa ngedefense jika Lordnya didapatkan sama GPX? Yes, betul sekali. Dan Lord hadir lagi, Lord kelima kali ini. Oke, Lord kelima sudah mulai hadir kali ini, dan kalau kita lihat di mana Tal udah coba mencari informasi, sementara Ele yang udah keras banget kali ini, udah susah banget untuk di take down. Sementara kalau kita lihat dari posisi Pika, masih coba untuk manjangin lane dulu, hati-hati. GPX damage-nya banyak banget, bisa banget untuk nge-burst ke arah Lordnya langsung. Buset, Ele aja kena puter Lord gitu loh. Ya gila, sakit banget. Ele yang dari tadi kita lihat, nah damage-nya udah cukup ya kali ini. Di late game masih berasa sakit dari Lord. Apalagi hero-hero semacam Highlight, Lipi, aduh sakit banget itu dari Cincau. Tadi ke arah seorang Lipi, dibuka Meteor Shower, tapi kita sih udah bisa banget buat nahan Uncle ya. Oke, sudah ada informasi kali ini dari Earl. Sky sudah mulai masuk dengan pot shadow-nya, ada stun-nya sangat baik ke arah Tal. Masih fokus ke arah Lord mungkin kali ini dari teman-teman EVOS. Coba dipaksa mundur namun Cincau kali ini dengan Darkening mengincar ke arah siapa? Karamel nampaknya Lordnya mulai sekarat. Dan siapa yang bakal berhasil mendapatkan Lordnya? Pika sudah mulai masuk kali ini, Earl ada di depan dan Lord masih diamankan oleh Karamel. Kali ini coba di fight back dengan order brilian dan fight-nya terbagi dua. Harus mundur lagi kali ini dari Earl, masih
mendapatkan movement speed tambahan namun harus tumbang dari Tal yang melakukan zoning dari tadi. Wow. Bagus banget komit dari seorang Karamel ya. Dan tadi ada retry yang cukup on point sehingga Lord berhasil diamankan. Gila sih. Dan zoningnya juga bisa kita bilang tadi kita sempat bahas di mana Pika ini udah tebel banget. Bahkan damage Meteor Shower dari seorang Chang'e pun nggak begitu berasa gitu ke arah seorang Pika. Yes, masih bisa di TB dan oke banget sih ini zoningannya dari Tal. Dia walaupun ya memang dia harus tumbang tapi at least dia berhasil mendapatkan Lord dengan sangat nyaman, posisinya nggak dikasih masuk sama sekali tadi dari Sky-nya. Sementara kita lihat Cincau fokus untuk defense, sekarang minion-minion yang sangat besar di bagian bottom lane, bahkan Ele kesulitan untuk nahan damage dari Lord-nya. Karamel bersama dengan Pika ada di posisi depan kali ini, coba untuk maju menjadi frontliner, namun Ele juga nggak mau kalah. Detonas welcome coba dimakan, Cincau di dream, Pika sakit banget damage-nya masuk ke arah Pika, dan Pika masih punya immortal, memang masih bisa selamat namun fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Sementara Violet ada di sisi lain, damage-nya juga nggak bisa diragukan lagi, namun Sky belum mulai sekarat, arrow flicker ke arah yang lain, dan Lordnya berhasil ditumbangkan. Memang minionnya udah mulai spawn, harus sedikit mundur tampaknya dari teman-teman EVOS. Pika yang coba diincar kali ini, Ele yang ada di barisan depan masih bisa selamat seperti ada Meteor Shower, berhasil mendapatkannya, dan kali next target Lipi, dua pemain harus down. Next target Karamel, ada stun yang sangat baik dari EVOS, dari Gpex maksudnya, dan masih ditabrak lagi kali ini. Karamel gak bisa selamat, triple kill istri Cincau. Wow, itu tadi sebenarnya yang bisa nahan team fight-nya bisa lama adalah ketika violence-nya lihit. Tapi balik lagi, ketika para tank dari teman-teman EVOS League itu berhasil menjadi bulan-bulanan para player Gpex Ladies, itu udah nggak bisa lagi buat ditahan. Ini sih Lord-nya cepet banget dihilangin dengan ada bantuan Lunox dan juga Chang'e dengan Meteor Shower-nya. Gimana caranya biar gamenya bisa ditutup sama EVOS? Satu-satunya cara, cari dulu Lunox atau Chang'e-nya, baru bisa. Wah, ini end gak sih? End gak sih? Ini udah mulai ditungguin kali ini sama teman-teman Gpex, tapi minionnya bisa di-clear dengan cepat seperti, namun Tal nggak boleh terlalu greedy. Darkening lagi dari Cincau, sakit banget damage-nya, namun minion mulai di-clear. Fokus karena objektifnya dulu, dan ini bitter turret di mid lane bakal di-TB-in, bahkan berhasil ditumbangkan. Bakal dipaksa lagi sepertinya melihat 3 pemain harus tumbang dari GP, dari EVOS. Masih belum ada lagi yang fatal yang harus down ternyata. Next target Violet dan